Nah guys, ya akhirnya Agus CS dan tim pengacaranya diterima di Kemensos, diterima oleh Bapak Menteri langsung ya, Menteri Kemensos, dan ada jawaban hook yang langsung mengenai pengumpulan dana donasi. Ya, jadi intinya semua dana donasi itu memang harus diaudit dan dilaporkan. Makanya yang dibuat teknologi ini tidak salah karena dia menanyakan kemana uang dipergunakan Agus. Ini adalah jawaban hooknya, mari kita simak. Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana dikumpulkan, ini untuk bencana di Aceh, ini untuk bencana di sana, kan jelas peruntukannya. Dan itu ada waktunya, hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai, harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Nah, bahwa peruntukannya seperti apa? Nah, jadi awal sejak jelas ya bahwa pihak Pratiwi Novianti dan Agus ya dan yayasannya menyatakan bahwa memang uang ini untuk Agus. Jadi hanya saja ini penyalahgunaan saja yang dikritik oleh yayasan dan ini disinggung oleh Pak Menteri langsung. Harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Nah, jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial. makanya Mbak Novi bertanggung jawab setelah memberikan itu di bawah yayasannya Mbak Novi, uangnya kepada kemana, dan makanya ditanya dan uangnya ditarik dulu agar tidak disalahgunakan karena ini pertanggungjawabannya ke Kementerian Sosial. Seperti itu guys. Di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Nah, harus ada laporannya ke kami, nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain karena tujuannya untuk pengobatan. Nah, ini dijawab langsung ya sama Pak Menteri. Tujuan awalnya untuk pengobatan ya, harus ada pengeluaran yang jelas, ditujukan untuk pengobatan kemana, diobatkan di mana, misalkan ke Malaysia, Singapura atau kemana-mananya itu harus jelas ya. Semua buktinya harus dilaporkan ke Kementerian Sosial karena tersebut dana sosial ya, dengan donasi-donasi ini tidak bisa dipergunakan untuk yang lain. Nah, tanda seru. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang apabila udah jelas kan? Enggak, artinya siap enggak? Artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti. Kayak gini, kalian ini jangan kayak ngajarin bebek berenang. Karena Pak Menteri udah memberi kisi-kisi gitu kan. Agak kesel ya Farhad ya. Tujuannya kan itu bagus. Ya masalah nanti kalau misalnya nggak tahu lah, maksudnya jangan juga iri kalau Agus dapat misalnya ongkosnya kecil tiba-tiba ada lebih, kan yang dia tahu ya. Dari awal dulu Novi udah bilang, ya nanti kalau ada kelebihan dana bisa mungkin dibuatkan Agus untuk pekerjaannya kan tidak bisa kerja lagi, mungkin bisa dibeli kendaraan buat dia yang murah-murah yang bisa dia bolak-balik ya. Atau mungkin dia bahkan Novi itu ngomong itu bisa diberikan kayak tempat yang bisa kosan bisa menghadirkan penghasilan buat dia. Dari awal ngomong gitu, bukan kita menguasai uang itu, enggak gitu. Malah Bang Alvin pun sanggup untuk membantu gitu ya. Tapi ya udahlah, saya nggak mau bicara gitu nanti ada yang panas banget. Pokoknya hari ini kita minimal hati saya udah damai deh. Gitu. Nah, harusnya sudah selesai gitu ya. Jadi kenapa harus diributin ya? Mudah-mudahan ini jadi solusi terbaik ya kan. Sudah ketemu dengan Pak Menteri langsung. Ya, Indonesia ini negara dermawan katanya. Jadi untuk apa kita ributin masalah beginian, nanti malu dengan negara-negara lain dilihat orang. Ya, kita tuh Indonesia itu kalau memang ada yang susah langsung semua bergerak membantu. Dengan adanya begini nanti takutnya jadi penghalang, orang yang membantu jadi takut untuk membantu, jadi hal-hal negatif kata Pak Menteri. Nah, lalu apa tanggapan dari Pak Menteri ya soal kisruhnya kasus ini yang lapor sana lapor sini ya, dan Menteri Sosial ini mengatakan kita ini kan awalnya untuk membantu Agus, harusnya fokus kepada kesehatan Agus aja supaya agar kita hendaknya hentikan ya kasus perdebatan ini yang tidak proporsional ini. Nih kita dengar. Memberikan solusi terbaiknya apa dari Pak Menteri? Kan sudah solusi terbaik Ya kalau kita pertama tadi ya pengobatan untuk Mas Agus ini dulu prioritas ini
beliau harus berhenti dari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, apalagi bertentangan dengan masalah yang harus segera diselesaikan. Artinya memang ya, jadi mungkin Pak Menteri juga menyaksikan muak dengan ini kan, hanya gini lapor sana lapor sini gitu kan. Jadi tontonan di masyarakat juga nggak bagus gara-gara membantu donasi, harus ribut-ribut yang harus bisa diselesaikan duduk satu meja sejak awal, tapi malah kisruh ya. Akhirnya memang harus diambil Kementerian Sosial biar kasus ini selesai, biar didamaikan oleh langsung Pak Menteri, biar kasus ini nggak banyak terlalu menyita dan bikin malu ya, kata Pak Menteri. Karena Indonesia itu dasarnya negara dermawan dan mau saling bantu. Jangan sampai gara-gara ini nanti banyak orang yang ingin mengurangi rasa sosialnya, ingin membantu. Ya, itu adalah pesan positifnya. Jadi Pak Menteri juga menyaksikan dengan muaknya perdebatan ini guys, lapor sana lapor sini, pengacara sana pengacara sini. Ya, kurang lebih begitulah hasil videonya, bahwa nanti akan dipertemukan antara Pratiwi Novianti, Densu, Farhad dan juga Agus, didudukkan satu meja, ditengahi oleh Menteri Sosial langsung ya, Pak Yusuf Saifullah, dan akan menyelesaikan masalah ini ya. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan berkomentar.